Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofatul Umah. Saya mahasiswa dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Implementasi e-Government melalui aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo, e-Badi, studi kasus di Pemerintah Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dengan dosen pembimbing Ilmi Uswatin Khairiyah, MAP. Di sini ada pendahuluan atau latar belakang. Dalam kegiatan ketatausahaan, salah satu permasalahan yang sering dialami oleh organisasi atau instansi ialah pada pengelolaan surat menyurat yang terkadang masih dilakukan secara manual, baik dari pendisposisian surat, pendistribusian surat, sampai pengarsipan yang membutuhkan tempat yang cukup besar untuk menyimpan data arsip, dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menemukan dokumen, sehingga dapat menghambat aktivitas dari organisasi atau instansi tersebut dikarenakan dalam pemrosesan surat membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini melalui permasalahan tersebut, maka adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengembangan e-Government, di mana menurut Kurniawan dalam Hardiansyah, e-Government merupakan suatu tindakan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses dalam pelayanan publik yang efektif, efisien, serta transparan. Mengenai instruksi tersebut, maka di sini pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan satu aplikasi yang bernama e-Badi, di mana e-Badi ini merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk memanajemen ASN yang ada di OPD Kabupaten Sidoarjo, mulai dari absensi kegiatan rapat, persetujuan surat dinas, disposisi surat dinas, hingga surat menyurat yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Aplikasi ini juga membantu pengelolaan informasi yang ada melalui integrasi satu data dalam sebuah dashboard sehingga instansi lain di bawahnya dapat lebih mudah melihat aktivitas ataupun kegiatan secara lebih transparan. E-Badi ini dilandaskan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik. Di sini permasalahan di pemerintah Desa Kajeksan, di mana pemerintah Desa Kajeksan adalah tempat penelitian saya, yakni menurut wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum didapatkan informasi bahwa masih terjadi permasalahan dalam implementasian aplikasi e-Badi di pemerintah Desa Kajeksan, yakni pada pendisposisian surat dinas di mana admin yang memiliki tupoksi sebagai penanggung jawab aplikasi e-Badi tidak meneruskan surat dinas melalui aplikasi e-Badi kepada sekretaris desa atau kepala desa yang memiliki kewenangan untuk melakukan disposisi surat tersebut. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia selaku pengguna aplikasi e-Badi di pemerintah Desa Kajeksan masih belum mampu beradaptasi sepenuhnya, sehingga pemrosesan tindak lanjut dari surat dinas tersebut membutuhkan waktu yang sedikit lama. Hal ini didukung dengan data yang saya peroleh di mana pada tahun 2021 sampai Oktober 2022 dalam disposisi surat mengalami penurunan, di mana di 2021 hanya 44 surat yang terdisposisi dan sampai bulan Oktober 2022 hanya 2 surat yang terdisposisi. Di sini ada penelitian terdahulu sebagai acuan dari penelitian saya, yakni ada Aina Syafira dan Ardita Kurnia Siwi 2021 yang berjudul Implementasi e-Government dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo, yang dimana hasil dari penelitian ini yakni implementasi e-Government pada Kabupaten Kulon Progo masih belum efektif. Hal ini dikarenakan masih kurangnya Kabupaten Kulon Progo dalam penggunaan aplikasi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya yang ada di DIY. Hal ini disebabkan adanya kendala dari penetrasi pasar perangkat keras dan penyediaan layanan jasa ICT yang tidak merata, sehingga terjadi permasalahan dalam suprastruktur dan infrastrukturnya yang masih kurang memadai. Selain itu disebabkan oleh sarana dan prasarana teknologi ICT yang mahal. Kemudian di sini ada Adinda Kristianita Yevani, M. Masud Said, dan Suyena 2021 yang berjudul Implementasi e-Suradi Surat Digital dalam mewujudkan good governance di Kota Malang, studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Temuan hasil penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Suradi atau surat digital di seluruh OPD pada Kota Malang dan masyarakat sudah berjalan dengan baik serta berdampak signifikan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi kepemerintahan dan pelayanan publik yang cepat dan akurat. Kemudian yang ketiga di sini ada Aryani Puji Lestari dan Irfan Ridwan Maksum pada tahun 2022, di mana
di sini berjudul penerapan aplikasi naskah dinas elektronik pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Yang dimana hasil dari penelitian ini adalah implementasi aplikasi naskah dinas elektronik pada pelayanan kepala daerah, gubernur, dan wakil gubernur masih belum berjalan baik, yang dimana hal ini disebabkan belum maksimalnya sumber daya manusia pada subbagian administrasi gubernur, subbagian administrasi wakil gubernur, serta subbagian persuratan dan kearsipan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi hanya dilakukan di tingkat organisasi perangkat daerah dan tidak sampai di tingkat kepala daerah. Di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Kemudian fokus penelitiannya yakni implementasi e-government melalui aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo e-Badi di pemerintah Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dengan teori dari George Edward III, yang dimana pendekatan dari Edward III ini ada komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap laksana, dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian yang saya lakukan yakni di pemerintah Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan teknik penentuan informan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yakni ada 3, di mana ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian sumber data ada primer dan sekunder. Di sini teknik analisis data yang saya gunakan menurut model interaktif Mills and Huberman, di mana satu pengumpulan data, kemudian mereduksi data, kemudian penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Di sini ada komunikasi, indikator komunikasi terdapat 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi transmisi. Terkait penyampaian pelaksanaan program aplikasi e-Badi di pemerintah Desa Kajeksan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Transmisi yang dilakukan ialah menyalurkan informasi melalui sosialisasi mengenai bimbingan teknis implementasi aplikasi e-Badi yang disampaikan melalui surat undangan, dan pelaksanaannya dilakukan secara daring melalui Zoom meeting dan YouTube. Akan tetapi terkait dengan sosialisasi, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku admin akun e-Badi pemerintah Desa Kajeksan mengungkapkan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai pelaksanaan aplikasi e-Badi belum dilakukan secara kontinu dan berkala. Di sini ada data pendukung di indikator di dimensi transmisi, yakni undangan bimbingan teknis aplikasi e-Badi, sumber pemerintah Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, tahun 2023. Kemudian di sini ada dimensi kedua, yakni dimensi kejelasan. Mengenai pelaksanaan aplikasi e-Badi di pemerintah Desa Kajeksan, penyampaian informasi mengenai kejelasan penggunaan aplikasi e-Badi disampaikan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui pemanfaatan fitur hubungi developer yang terdapat di dalam aplikasi e-Badi. Dari hasil penelitian ini, admin mengungkapkan bahwa menggunakan fitur tersebut saat mengalami kendala dalam hal mengatur penomoran surat yang tidak berurutan. Selain itu, untuk memperjelas mengenai bimbingan teknis aplikasi e-Badi, pemerintah Desa Kajeksan dapat memutar kembali video sosialisasi sebelumnya pada channel YouTube pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nah, di samping ini ada data penunjang di mana di sini ada channel YouTube pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan di sini ada di dalam e-Badi di sini ada fitur hubungi developer pada aplikasi e-Badi Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di sini ada dimensi ketiga, yakni dimensi konsistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dalam penyampaian informasi mengenai surat dinas di pemerintah Desa Kajeksan berusaha konsisten serta saling berkoordinasi dalam penyampaian surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat. Namun dalam implementasinya terkadang mengalami kendala di mana penyampaian surat masuk dari OPD lain yang diterima oleh admin tidak konsisten dikirimkan melalui akun e-Badi pemerintah Desa Kajeksan, melainkan melalui chat WhatsApp, sehingga admin harus menginput ulang surat masuk tersebut ke dalam akun e-Badi agar surat dinas dapat terarsip. Nah, di sini ada beberapa chat WhatsApp dari pemerintah Desa Kajeksan dalam penyampaian disposisi surat atau undangan. Kemudian di sini ada indikator yang kedua, yakni di sumber daya. Yang pertama ada sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya di pemerintah Desa Kajeksan didukung dengan admin atau operator yang memiliki kemampuan dalam menjalankan teknologi informasi. Admin yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan akun e-Badi milik Desa Kajeksan adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau KURTU. Admin memiliki kemampuan memahami teknologi dengan cepat sehingga mampu menyesuaikan diri dengan aplikasi e-Badi dalam kegiatan surat menyurat dinas. Meskipun sudah cakap dalam pengoperasian e-Badi, tentu saja masih mengalami beberapa kendala. KURTU mengungkapkan bahwa terkadang mengalami kesulitan dalam mengatur margin, mengubah tabel surat dinas melalui aplikasi e-Badi.
Kemudian kendala selanjutnya ialah beberapa aparatur pemerintah desa Kajaksan yang juga selaku pengguna aplikasi e-Badi masih kurang berinisiatif untuk menggunakan aplikasi e-Badi dalam pembuatan surat keluar pada akun miliknya. Hal ini dikarenakan beberapa aparatur desa Kajaksan yang masih kurang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, terkadang admin yang harus membuat surat melalui akun e-Badi milik e-Badi milik aparatur tersebut. Di sini ada tabel 2 di mana penanggung jawab sistem informasi desa di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 98 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023 yang di mana aplikasi e-Badi ini penanggung jawabnya ialah KURTU. Kemudian di sini ada tabel 3 yakni penggunaan aplikasi e-Badi di pemerintah Desa Kaliksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Di sini yang kedua ada sumber daya anggaran. Dalam pelaksanaan program aplikasi e-Badi belum tersedia anggaran khusus dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan aplikasi e-Badi masih terbilang baru dan berada pada tahap awal implementasi. Namun sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 98 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023, maka honorarium hanya diberikan kepada perangkat desa atau staf desa dan perangkat yang diberikan tugas tambahan selain dari tupoksinya. Sebagai pengolahan sistem informasi dengan besaran honor Rp200.000 per satu aplikasi. Dengan beracuan peraturan tersebut, maka Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku admin e-Badi pemerintah Desa Kajaksan tidak memperoleh anggaran khusus karena telah sesuai dengan tupoksinya. Hal ini ditunjukkan dengan gambar 6, di mana honorarium sistem informasi desa di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 98 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023. Kemudian di sini ada sumber daya fasilitas terkait dengan fasilitas dalam pelaksanaan aplikasi e-Badi yang dilakukan pemerintah Desa Kajaksan sudah cukup memadai. Hal tersebut ditunjang dari tersedianya komputer, mesin print, dan pendingin ruangan berupa AC pada ruangan administrasi. Apabila terjadi permasalahan pada jaringan internet, maka kendala tersebut akan segera diperbaiki agar kegiatan surat menyurat dapat dilakukan dengan optimal. Di sini ada tabel 4 di mana di sini menunjukkan beberapa jenis perangkat dan spek-spek sebagai penunjang fasilitas dalam melakukan implementasi aplikasi e-Badi. Kemudian di sini ada sumber informasi dan kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku admin e-Badi pemerintah Desa Kajaksan berwenang dan mempunyai batas tugas sebagai penanggung jawab akun e-Badi pemerintah Desa Kajaksan yang berkaitan dengan penerimaan surat masuk, surat keluar, serta meneruskan surat dinas. Pada kegiatan surat masuk, admin memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan dan menyalurkan informasi terkait surat tersebut kepada perangkat desa. Admin juga memiliki kewenangan seperti perangkat desa lainnya dalam pembuatan surat keluar sesuai dengan instansi tujuan di seluruh OPD Kabupaten Sidoarjo. Namun dalam proses surat keluar hanya dilakukan melalui akun admin e-Badi pemerintah Desa Kajaksan. Sesuai hasil wawancara bahwa hal tersebut dikarenakan agar nomor agenda surat keluar dapat berurutan. Selain itu belum ada sosialisasi dari instansi terkait bahwa surat harus dibuat oleh kasih atau kaur yang bersangkutan. Untuk pelaksanaan aplikasi e-Badi di pemerintah Desa Kajaksan, peran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa Kajaksan memiliki kewenangan yang saling berkesinambungan dalam proses surat menyurat, khususnya terkait pendisposisian surat dinas. Dalam pelaksanaan proses disposisi surat melalui aplikasi e-Badi, admin dapat meneruskan surat melalui Sekretaris Desa atau langsung kepada Kepala Desa. Sesuai dengan alur disposisi surat, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum meneruskan surat kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Surat yang telah diterima oleh Kepala Desa akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya dan akan dilaksanakan oleh aparatur desa terkait, sesuai dengan perintah dari disposisi surat tersebut. Dalam pengelolaan surat tentunya tidak akan terlepas dari permasalahan dalam proses pembuatannya. Kepala Urusan dan Tata Usaha Desa Kajaksan mengungkapkan bahwa apabila dalam pembuatan surat mengalami kesalahan dan apabila surat telah dibubuhi tanda tangan, maka yang memiliki kewenangan untuk membatalkan tanda tangan surat ialah hanya admin dan kepala desa. Kemudian di sini ada
di indikator disposisi atau sikap laksana. Dalam pelaksanaan EBADI, penerimaan surat masuk dan surat keluar, respon admin sudah dianggap tanggap. Hal ini dilihat dari penyampaian informasi surat yang selalu dilakukan admin kepada kepala desa, sekretaris desa maupun perangkat desa Kajeksan lainnya. Namun dalam pendisposisian surat dinas melalui aplikasi EBADI belum dilakukan dengan komitmen yang sungguh-sungguh dan konsisten. Hanya surat masuk dan surat keluar saja yang terproses melalui aplikasi EBADI. Menurut hasil wawancara, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mengungkapkan bahwa alasan tidak meneruskan surat dinas melalui aplikasi EBADI ialah terkadang aplikasi EBADI mengalami error atau gangguan. Selain itu, hal ini disebabkan apabila admin meneruskan surat melalui aplikasi EBADI, surat tidak tersampaikan dengan optimal kepada kepala desa, di mana kepala desa dirasa kurang tanggap terhadap adanya disposisi surat melalui aplikasi EBADI miliknya. Kepala desa mengungkapkan bahwa hal tersebut dikarenakan volume pekerjaan dan volume surat yang sama banyaknya, sehingga kepala desa beberapa kali tidak mengetahui dan tidak membaca surat yang perlu mendapatkan disposisi pada akun EBADI miliknya. Oleh karena itu, admin menginformasikan surat tersebut melalui chat WhatsApp agar surat segera terproses dan mendapatkan tindak lanjut. Di sini gambar 7 merupakan gambaran atau tampilan dari disposisi surat dinas melalui akun EBADI Pemerintah Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di sini ada indikator struktur birokrasi, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kajeksan dalam melaksanakan kebijakan mengenai penggunaan aplikasi EBADI tidak menetapkan dan menyediakan standar operasional khusus dalam pemrosesan surat dinas disesuaikan dengan tupoksi masing-masing dari aparatur desa. Pemerintah Desa Kajeksan tidak menetapkan petunjuk pelaksana atau mekanisme prosedur dalam implementasi aplikasi EBADI. Walaupun tidak menetapkan SOP khusus, namun implementasi EBADI di pemerintah Desa Kajeksan beracuan pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik, di mana yang dimaksudkan penyelenggaraan naskah dinas elektronik dilaksanakan menggunakan aplikasi surat elektronik dengan alamat URL https://ebadi.sidoarjo.kap.go.id. Kesimpulan dari penelitian ini ialah berdasarkan hasil penelitian dengan judul implementasi e-government melalui aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo EBADI, studi kasus di pemerintah Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan aplikasi EBADI sebagai pengembang dari e-government di pemerintah Desa Kajeksan telah dilaksanakan, namun belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan hasil pembahasan di atas, yang dimana ditemukan bahwa dalam pemrosesan surat dinas melalui aplikasi EBADI, khususnya dalam hal pendisposisian surat belum dimanfaatkan secara optimal, di mana dalam penerusan disposisi surat dilakukan melalui chat WhatsApp, melainkan tidak dilakukan pada aplikasi EBADI. Selain itu, beberapa aparatur desa selaku pengguna aplikasi EBADI yang masih belum mampu beradaptasi sepenuhnya, seperti dalam hal pembuatan surat yang seringkali dilakukan oleh admin melalui akun aparatur tersebut. Kemudian respon atau sikap dari beberapa aparatur desa Kajeksan yang masih belum dianggap tanggap. Hal ini dapat dilihat dari respon kepala desa terhadap adanya disposisi surat yang terkadang tidak mengetahui dan membaca adanya surat atau disposisi surat melalui aplikasi EBADI. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.